yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita bakal bahas salah satu film sejarah Indonesia yang menurut aku tuh gak cuma menarik, tapi juga menampar kita dengan pesan-pesan moralnya. Yap, sang pencerah karya Hanung Bramantyo. Tapi aku di sini gak sendirian nih, udah ada 4 teman aku yang kece banget di sini. Hai guys, kenalin dan sapa dulu dong pendengar kita. Halo semuanya. Halo pendengar setia, kenalin nama aku Nino. Nama aku Siti. Nama aku Syarah. Nama aku Robi. Oke, jadi buat yang belum pernah nonton, sang pencerah ini tuh menceritakan perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang dikenal sebagai tokoh pembaru Islam di Indonesia. Ada yang mau bantu ceritain nggak garis besar film itu gimana? Boleh aku jelasin kali ya untuk garis besarnya. Jadi film ini itu dimulai ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan masih muda. Namanya waktu itu masih Muhammad Darwis, dan beliau belajar agama di Mekah selama beberapa tahun, lalu kembali lagi ke Yogyakarta. Dia punya tekad yang kuat untuk membawa pembaharuan supaya ajaran Islam itu bisa kembali ke ajaran yang murni. Nah, disitulah motif mulai muncul. Soalnya masyarakat waktu itu masih kuat banget dengan tradisi yang udah turun-menurun. Misalnya soal arah kiblat masjid yang ternyata nggak sesuai. Nah, waktu itu Ahmad Dahlan ngusulin buat ngubah kiblat sesuai perhitungan astronomi. Tapi banyak banget masyarakat yang menolak. Benar, bahkan ada yang sampai menganggap beliau sesat. Cuma karena berani berpikir berbeda. Padahal niatnya murni banget buat meluruskan ibadah. Yang aku suka, film ini gak cuma nunjukin perjuangan dari sisi agama, tapi juga sisi manusiawi. Kayak waktu beliau kecewa, sedih, bahkan sempat sendirian banyak banget yang ditinggal orang-orang yang dulu dukung dia. Iya, dan aku tuh ngerasa film ini tuh kayak berhasil banget bikin kita tuh ngerasa gimana sih rasanya berjuang di tengah penolakan. Tapi justru disitulah pencerahan itu muncul, ya nggak sih? Iya, setuju banget tuh. Nah, coba kalau kita ngomongin nilai-nilai moral nih, menurut kalian tuh apa pesan paling kuat dari film Sang Pencerah ini? Kalau aku, keberanian berpikir maju. Ahmad Dahlan tuh sosok yang berani keluar dari zona nyaman, bahkan ketika orang-orang di sekitar nggak mendukung. Ya, dan yang aku tangkap juga tentang sabar dan lembut dalam berdakwah. Beliau nggak marah waktu ditentang, malah ngajarin dengan cara yang bijak. Nah, buat aku sih pendidikan. Beliau percaya banget kalau kemajuan umat itu dimulai dari ilmu. Makanya dia bikin sekolah dan ngajarin anak-anak bukan cuma ngaji, tapi pelajaran umum kayak matematika, geografi, dan lain-lain. Nah, aku juga setuju banget sama yang Robi bilang tadi. Dan aku juga tambahin satu lagi kali ya, yaitu keteguhan hati. Di tengah tekanan, beliau tuh nggak pernah sama sekali menyerah. Padahal kalau misalnya kita lihat orang biasa, mungkin udah berhenti di tengah jalan kali ya. Bener banget, film ini tuh kayak ngasih kita pelajaran bahwa memperjuangkan kebenaran itu nggak gampang, tapi harus terus dijalani dengan niat yang tulus. Dan kadang kebaikan gak langsung diterima, tapi pada akhirnya yang benar pasti menang. Dan itu yang aku dapat banget dari film ini. Nah, kalau kita tarik nih ke zaman sekarang, gimana sih menurut kalian, masih relevan nggak sih semangat Ahmad Dahlan buat kita generasi muda ini? Menurut aku sih relevan banget ya, karena kalau misalnya kita lihat nih sekarang kan banyak banget yang namanya perbedaan pendapat, apalagi di media sosial tuh. Jadi kadang tuh banyak banget orang yang cepat ngejudge pendapat orang lain. Nah, semangat beliau itu ngajarin kita buat berdiskusi, pakai akal sehat dan juga hati yang terbuka. Ya, aku setuju. Dan di dunia pendidikan juga penting banget. Kita harus bisa seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Jangan berat sebelah kayak beliau yang ngajarin dua-duanya dengan porsi pas. Menurutku juga zaman sekarang tuh butuh banget figur kayak beliau. Orang yang bisa memimpin dengan akal sehat, tapi tetap berlandaskan nilai-nilai agama. Dan satu lagi, jangan takut berpikir beda. Sekarang kan banyak yang takut ngomong karena takut dihakimi. Tapi kalau niatan baik dan dasarnya jelas, ya nggak apa-apa. Bener banget, karena perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil aja. Satu ide, satu keberanian, tapi bisa mengubah banyak hal. Nah, setuju banget. Karena kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, film ini tuh nggak cuma ngajarin tentang agama, tapi juga tentang mental seorang pemimpin. Gimana kita tetap teguh walau semua orang belum tentu paham sama tujuan kita. Nah, sekarang kita rangkum kesan paling mendalam dari film ini. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil buat pelajaran kehidupan kita sehari-hari? Kalau buat aku sendiri sih, film ini ngajarin kita buat berani memperjuangkan kebenaran meskipun kita tuh sendirian. Kadang juga kita harus siap nggak disukain sama orang-orang, tapi kalau itu demi kebaikan ya harus tetap dijalanin terus.
Kalau aku pentingnya ilmu pendidikan. Tanpa ilmu kita dia gampang banget disesatkan oleh kebiasaan yang salah tapi benar. Aku suka banget sama pesan toleransi dan kebijaksanaan dalam berdialog. Beliau tuh nggak suka debat kusir, tapi ngajak orang berpikir lewat contoh nyata. Dan yang paling aku ingat, keteguhan iman dan kesabaran dalam perjuangan. Kadang hasil nggak langsung datang, tapi kalau niatnya baik pasti ada jalannya. Wah, pesan-pesannya itu dalam banget ya, bener-bener bikin kita tuh refleksi diri. Kadang kita sibuk ngejar hal duniawi, tapi suka lupa nilai perjuangan dan ilmu yang jadi kunci kemajuan. Nah iya setuju banget tuh, karena menurut aku juga Sang Pencerah itu bukan cuma sebuah judul film aja ya, tapi juga ajakan buat kita semua supaya kita tuh bisa menjadi cahaya di tempat kita masing-masing sekecil apapun itu. Wah, itu keren banget nih, Mo. Oke deh, kayaknya obrolan kita hari ini tuh bener-bener membuka banget ya. Dari sosok kayak Haji Ahmad Dahlan, kita belajar tentang semangat, kesabaran, ilmu, dan keberanian buat berubah. Terima kasih banyak buat Nino, Cindy, Syara, dan Robi yang udah sharing pendapat hari ini. Ya terima kasih juga nih Rama, seru banget bahasannya. Semoga yang nonton abis ini punya semangat ya. Semoga kita bisa melanjutkan semangat beliau di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa nonton ulang filmnya, tiap kali nonton maknanya bisa beda loh. Tergantung dari fase hidup kita. Ya, bener banget. Terima kasih juga buat semua pendengar yang udah stay sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semuanya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two. Behind the scene.